Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami bisa menghirup udara segar, kami bisa hidup. Semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau terus ada menolong, menyertai, dan membimbing setiap kehidupan kami Bapa. Karena Engkaulah kekuatan dan harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18 bunyinya demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Puji Tuhan, Yesus pernah mengalami penolakan dalam bacaan Alkitab yang dikatakan bahwa sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, ia mengirim beberapa utusan mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatu menyambut kehadirannya. Maka mereka pergi ke salah satu desa orang Samaria. Nah, sementara orang Samaria menolak karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus yang sebenarnya ialah Yerusalem. Sejarah memang mengatakan bahwa orang Israel dan orang Samaria saling bertentangan. Orang Israel memandang hina orang Samaria karena menganggap ibadah mereka tidak benar. Sebaliknya, orang Samaria juga memandang negatif orang Israel. Sikap bermusuhan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itulah mengapa mereka menolak Yesus yang hendak pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus dan Yohanes murka karena mereka tidak terima guru mereka diperlakukan demikian. Mereka meminta restu dari Yesus agar api turun dari langit. Wow. Untuk membinasakan mereka, orang-orang Samaria. Tetapi justru Yesus menegur mereka. Ia tidak menginginkan kehancuran atau kebinasaan orang Samaria, melainkan agar mereka mengalami kasih Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Bahkan setelah dibangkitkannya, Yesus ingin agar murid-muridnya juga bersaksi di Samaria. Meskipun ditolak, dihina, dan dibenci, itu adalah bagian dari penderitaan Yesus sebelum mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam menghadapi penolakan. Bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai pengikut Tuhan Yesus? Tentunya harus memiliki kesabaran yang datangnya dari Tuhan. Yesus mengajarkan kesabaran, kasih yang semua melihat bahwa orang Kristen identik dengan sabar. Yesus mengajarkan kesabaran agar kita juga punya kasih dan kebaikan kepada semua orang. Inilah salah satu bukti kasih yang besar yang perlu ditunjukkan kepada mereka yang menolak terhadap Tuhan Yesus. Penolakan dapat mengecilkan semangat, memang menimbulkan rasa kesal, kecewa. Penolakan juga bisa menimbulkan rasa malu, ketersinggungan, bahkan juga bisa emosi, marah. Faktanya ada beberapa individu dapat menjadi sangat marah dan lepas kendali saat menerima penolakan itu. Kita sendiri pun mungkin pernah menghadapi penolakan dalam
situasi, dalam kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana seandainya penolakan itu terjadi pada diri kita? Tentunya yang harus kita lakukan, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam diri kita. Tentunya kita harus menunjukkan sikap yang sabar. Terlebih lagi menunjukkan kasih itu, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan kasih Yesus dalam diri kita. Berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita mengikut sertakan Tuhan, dan kita berani mengaplikasikan itu terhadap sesama, maka Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita untuk kita menyalurkan, membagikan kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penolakan bukanlah masalah besar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi penolakan itu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberikan kesabaran dalam kehidupan kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus akan membantu, Tuhan Yesus akan menunjukkan kepada kita jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berjalanlah Engkau di hadapan kami Tuhan, dan kami mau mengikut Engkau supaya kami bisa membawa nama harum Namamu Tuhan. Kau dimuliakan setiap orang, Kau dimuliakan setiap suku Tuhan, karena memang Engkaulah kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara sekalian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.